saat ini saya kedatangan satu tamu spontan sekali, tapi spesial. Jadi Pak Leo, terima kasih untuk kedatangan yang begitu tiba-tiba di program Buka Box. Ini keluarganya Romo Stef. Benar, saya ponaannya. Ya, Romo Stef Volo. yang saat ini bertugas di Swiss. Swiss, Ya. Jadi saya ditelepon tiba-tiba saja, nomor baru Ya. melalui sambungan WhatsApp dan saya tidak kenal. Ternyata Pak Leo berselancar mencari nomor kami, program Buka Box, dan akhirnya bisa sampai dapur studio saat ini. Lalu saya undang untuk sekaligus melakukan rekaman podcast. Jadi Pak Leo ini kepala sekolah di SDK Olabolo di Kecamatan Golewa. Itu kalau dari atas Bejawa sebelum kampus PGSD ya? Ya, Citra Bakti. Jadi kurang lebih hampir 11 tahun menjadi kepala sekolah. Benar ya. Untuk adik-adik sekolah dasar, terus sangat suka dengan media digital. Jadi kebetulan program Buka Box kami itu diikuti selama ini, terus nomor kami dicari dan Pak Leo mencari kami sampai ke dapur studio saat ini. Benar ya. Jadi ya bagaimana nih sampai bisa dapat kami ini? Awal sampai bisa mencari tahu dan harus ketemu ini. Oke. Terima kasih Pak Triwan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena saya boleh bertemu dengan Pak Triwan. Terima kasih. Di Buka Box Studio. Ya. Awal saya punya keinginan untuk bertemu Pater atau berkunjung ke sini karena saya sangat tertarik dengan tayang mewawancarai Pater Anton. Kepala sekolah seminari. Kepala sekolah seminari. Ya. Hal yang sangat menarik itu bahwa di podcast ini sangat luar biasa. Itu berarti mungkin ada misi tertentu dari Pak Leo untuk kembangkan literasi digital kah atau laboratorium digital di sekolah kah atau seperti apa? Nah, ketertarikan saya terhadap podcast ini adalah sesuai profesi saya sebagai guru. Saya melihat bahwa podcast ini sangat bagus untuk guru, terutama ketika guru ingin berbagi praktik baik kepada sesama guru. Karena memang selama ini guru itu bisa berbagi praktik baik itu melalui beberapa media. Yang pertama, guru bisa membuat tulisan. Kemudian guru bisa membuatnya itu dalam bentuk video, berbagi dalam bentuk video, atau cara yang sudah seperti biasa, mengumpulkan sejumlah guru di satu tempat, kemudian guru yang bersangkutan bisa berbagi praktik baiknya kepada rekan-rekan guru lain. Tetapi ketika ada media podcast, saya rasa podcast ini satu pilihan yang paling tepat, nyaman dan sangat murah untuk guru bisa berbagi praktik baik kepada sesama guru. Jadi yang Pak Leo bicara baru dari satu profesi ya sebagai guru. Sebagai guru. Dari berbagai latar belakang profesi, menurut Pak Leo podcast adalah salah satu media yang bagus untuk orang bisa menginformasikan banyak hal dari berbagai latar belakang. Itu benar, Pak. Segala hal dikupas, digali, dan kebetulan narasumber yang saat ini ada di studio di program ini kan Pak Leo guru. Saya guru ya. Ya, dan sangat berpikir soal media pembelajaran yang up to date. Media visual yang menurut Pak Leo cepat diresapi siswa. Sejauh mana Pak Guru mulai di sekolah dan seperti apa yang Pak Guru sudah buat terkait dengan media itu? Apakah membuat konten-konten video pembelajaran? Selama ini yang sudah saya buat di sekolah itu, yang pertama bahwa saya belajar otodidak, Pater. Terkait dengan bagaimana mengedit, membuat video, dan menggunakan alat-alat sederhana. Kemudian yang sudah dibuat selama ini adalah membuat video-video pembelajaran sederhana di sekolah untuk membantu siswa memahami isi pembelajaran itu sendiri. Karena saya berpandangan bahwa generasi Z sekarang ini tidak cukup kita hanya dengan metode seperti guru menjelaskan begitu panjang lebar, tetapi anak harus bisa melihat,
menyaksikan. Dalam hal ini anak bisa menggunakan semua inderanya dalam belajar. Dan yang saya sudah kembangkan selama ini adalah video-video pembelajaran, kemudian juga video tentang berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan di sekolah. Itu saya menggunakan alat yang sangat sederhana, saya menggunakan ponsel, handphone biasa untuk merekam, kemudian menggunakan aplikasi film orang mengedit dan berbagi. Dan semua itu tujuannya untuk menyampaikan materi kepada siswa. Ya, selain menyampaikan materi kepada siswa, saya juga bisa berbagi praktik baik apa yang sudah saya lakukan di sekolah kepada rekan-rekan guru lain atau rekan-rekan kepala sekolah di tempat lain. Dan memang media komunikasi sekarang orang juga cukup adaptif sangat sekali dan punya ketergantungan besar kepada Android. Dan itu tidak mengenal umur. Benar. Bahkan ada yang umur 3 tahun sudah dengan Android dan dia mulai dengan game-game. Dan Pak Guru melihat ini bagaimana anak-anak tidak hanya memanfaatkan untuk hiburan, tetapi memanfaatkan itu untuk belajar. Pak Guru mengajar apa di sekolah? Saya karena sebagai kepala sekolah saya tidak mengajar. Ya. Tapi basic saya ini sebenarnya guru penjas. Penjas ya? Ya. Saya guru olahraga. Saya mengajar olahraga, kemudian sebelumnya itu saya juga pernah menjadi guru kelas. Ya, ketika saya bertugas di Riung Barat di Namut, karena keterbatasan guru saya menjadi guru kelas. Berapa Tapi tahun? Sudah sekian lama saya tidak mengajar lagi. Saya menjadi kepala sekolah. Di Riung berapa lama mengajar? Saya waktu itu kalau di Namut saya 4 tahun. 4 tahun. Ya. Anak-anak di rumah berapa orang? Kalau di rumah saya 1. 1 orang saja? 1 anak. Dan berapa umurnya sekarang? Sekarang mau ke SD kelas, ke SMP kelas 1. Satu-satunya? Iya. Perempuan? Perempuan ya? Iya. Harap tidak menjadi suster sebagaimana punya Om Romo ya? Romo Step. Kalau Tuhan berkehendak ya. Ini satu-satunya nih Bapak. Iya. Terus di sekolah sendiri Bapak dibantu oleh berapa guru? Kalau di sekolah saya ada 6 rombongan belajar, jadi otomatis ada 6 guru. Kemudian ada 2 guru mata pelajaran. Nah itu agama dan penjas. Penjas. Kemudian saya juga merekrut 2 orang untuk 1 pustakawan dan 1 operator sekolah. Dan terkait dengan media visual digital yang Pak Guru mau kembangkan di sekolah, fasilitas apa yang menurut Pak Guru mesti ada ini supaya apa yang saya mau betul-betul bisa tercapai, bisa terwujud? Nah, mimpi besar saya itu sekurang-kurangnya mungkin saya bisa punya studio podcast yang sangat sederhana. Yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru baik di sekolah maupun di gugus saya atau sekolah-sekolah tetangga, siapapun guru itu bisa berbagi praktik baiknya. Dan saya menilai bahwa media podcast ini sangat cepat bagi guru untuk berbagi informasi. Karena zaman sekarang komunikasi dalam hitungan detik ya Bapak? Benar sekali. Dan sudah bisa sampai ke segala penjuru. Benar. Ya, jadi tergantung orang share, men-share. Apalagi kalau kontennya menarik. Kecenderungan anak-anak sekarang, mereka tuh sangat-sangat dekat dengan perangkat-perangkat teknologi. Dan ini sebagai guru itu menjadi tantangan bahwa guru harus pelan-pelan untuk mempelajari teknologi ini. Sehingga bisa menggunakan teknologi ini sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Dan guru bisa menciptakan media-media pembelajaran berbasis online, sehingga untuk meredam penyalahgunaan teknologi ini di dunia anak-anak. Jadi memang itu tapi senada dengan arah kapital kami Bapak. SPD sendiri menyadari bahwa ada sebuah bencana dalam penggunaan media
yang kalau tidak diantisipasi atau dihadapi, diselesaikan itu bisa menjadi bencana yang lebih besar. Hoax, terus penyebaran kebencian, pornografi. Setiap orang kan berkemungkinan untuk punya akses seluas-luasnya terhadap Android dan itu tidak bisa dikontrol. Nah, sekarang bagaimana membendung itu dengan membuat konten bandingan. Sebagaimana yang Bapak mau buat, pembelajaran, tentu yang menarik ya. Saya juga ikuti itu, tadi sempat melihat Bapak menyampaikan materi-materi tertentu juga dalam bentuk kartun ya. Dan itu otodidak. Otodidak ya. Oh, luar biasa ya. Makanya ketika melihat Buka Box, ini seperti mengganggu naluri media yang selama ini Bapak geluti secara otodidak ya, sehingga akhirnya mencari kami sampai ketemu di sini. Iya benar sekali Pak Ter. Karena saya lihat Buka Box ini yang paling pertama saya lihat podcastnya, kemudian kualitas suara. Tetapi tadi Pak Ter sudah mengajak saya ke studio, bagaimana proses pengolahan suara itu, sehingga kualitas suaranya begitu jernih. Terima kasih. Jadi teman-teman sekali lagi, ini Pak Leo itu guru kepala sekolah di salah satu sekolah di Kecamatan Golewa, SDK Olabolo. Dan ini ponaan kandung dari Romo Stefolo. Ya benar. Ya. Yang sekarang bertugas di Swiss. Jadi nomor kami itu Pak Leo mengontak Romo Stef. Selain Romo Stef, Pater Anton juga. Pater Anton. Tamu yang lalu. Oke. Dan Pak Leo ini adalah salah satu viewer yang cukup setia mengikuti program Buka Box. Benar. Dan mencari tahu bagaimana bisa bertemu kami, dan hari ini akhirnya bertemu untuk bagaimana Pak Leo bisa membuat hal-hal kreatif terkait dengan media visual yang berbobot, berkualitas. Jadi kami merasa ini satu apresiasi luar biasa dari katakan viewer kami yang hadir. Jadi spontan sekali, makanya kami undang ke studio dan berbicara bagaimana bisa ketemu kami dan sedikit tentang profesi Pak Leo sebagai kepala sekolah. Jadi Pak Leo, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kunjungan yang menurut kami sangat berkualitas. Pengenalan awal yang dilatari oleh satu niat yang luar biasa untuk mengembangkan media digital di sekolah untuk adik-adik SD. Dan kami salah satu tempat yang Pak Leo datang untuk melihat secara langsung. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Dan sebelum kami menutup program ini, obrolan singkat ini, mungkin ada 1-2 hal yang Pak Leo mau sampaikan? Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pater yang sudah memfasilitasi saya pada kesempatan ini. Saya memang tidak punya rencana apa-apa dari rumah. Ini rencana Tuhan. Ada kegiatan lain. Ini rencana Tuhan. Dan mungkin ini rencana Tuhan sehingga kita bisa bertemu. Saya juga baru mengenal. Dan saya rasa kita akan menjadi mitra untuk kali-kali berikut. Izinkan saya, Pater, mungkin saya bisa mengajak teman-teman guru saya dari Ngada, dari Kecamatan Golewa yang sudah memiliki begitu banyak praktik baiknya. Silakan. Untuk dibagikan kepada sesama guru melalui channel podcast ini. Saya rasa itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk waktu dan kesempatan. Sama-sama. Jadi sekali lagi Pak Leo, terima kasih banyak untuk kunjungan ke studio kami dan lebih khusus hadir di program Buka Box yang selama ini Pak Leo ikuti. Jadi teman-teman, itu tadi obrolan singkat sekali antara saya dengan Pak Leo dan bagaimana kami mengenal Pak Leo dan Pak Leo mengenal kami. Semoga obrolan kami bermanfaat. Saya Pater Yohan dari Studio Box Cafe di program Buka Box, Komisi Komunikasi SDND mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita dan sampai jumpa.